Happy New Year! Di akhir tahun ini bioskop udah kembali buka, yang berarti film-film makin banyak, di bioskop ada, di platform ada. Dan untuk Chow 3 ini memang film yang ku tonton ternyata lebih banyak daripada Chow-Chow sebelumnya. Ada 39 film yang berhasil terreview. Namun apakah semuanya itu jadi lebih baik juga? Let's check it out. Seperti biasa, aku pakai tiermaker.com untuk bikin list ini. Ada S untuk nilai 8 ke atas, ada A untuk 7 sampai 7,5, B dari 5,5 hingga 6,5, C untuk nilai 4 dan 5, D untuk 2,5 dan 3,5, E untuk 1 dan 2, dan F untuk film bego 1 and beyond. Oke, mari kita langsung mulai saja. Pertama ada Aum. Nah, ini salah satu film Indonesia yang paling mengecewakan buatku. Karena sebenarnya konsepnya unik, seperti One Cut of the Dead. Tapi film ini nggak berhasil menggali yang menarik dari konsep tersebut. Dia hanya kayak memakai tapi tidak menyesuaikan ceritanya. Jadi kayak kurang mengena, kurang nendang, nggak cocok dengan konsepnya. Aku ngasih nilainya 2, dapat nilai E. Lalu ada Tik Tik Boom. Ini musikal yang asik banget. Dia juga biografi, jadi dramanya terasa real. Andrew Garfield mainnya di sini bagus banget. Permasalahannya tuh super relate karena tentang orang yang galau dengan umur. Nah, cuma seperti biografi biasanya, kelemahan film ini adalah dia fokus ke urutan-urutan kejadian, nggak benar-benar menggali personality karakternya atau psikologis karakternya. Aku ngasihnya 6,5 to B. Lalu ada Backstage. Nah, ini musikal juga yang mainnya Vanessa dan Sisi, dua kakak adik beneran. Jadi kakak adik juga di sini. Ini musikalnya asik, bikin kita pengen ikut nyanyi. Ceritanya juga cukup menyedihkan sebenarnya. Cuma film ini tuh agak lucu pengembangan konfliknya. Yang punya stake quote itu justru bukan mereka berdua sebenarnya dari awal, tapi ada karakter produser yang lebih dicuatkan stake-nya. Jadi kayak kenapa kita peduli sama produsernya gitu. Aku juga ngasihnya 6,5, jadinya dapat B. Lalu ada Candyman. Nah, mitologi Candyman ini memang selalu menarik. Film ini ngasih perbaikan banyak sisi. Dari adegan pembunuhannya juga makin kreatif, makin body horrornya juga makin ngeri gitu. Tapi terlalu kayak film-film sekarang tuh kayak perlu nyari makna yang dalam gitu. Jadi Candyman-nya jadi nggak se-fun biasanya. Aku ngasihnya 5,5. Oh, dan itu ternyata B juga. Beruntung si Candyman dapat B. Next ada Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Ini film yang Indonesia yang unik. Jarang banget 80-annya kerasa. Dia film berantem-berantem tapi ternyata sangat romantis. Ada komedi, ada mistis juga. Tapi menurutku menceritakannya dengan linear terasa jadi terburu-buru gitu, banyak loncat-loncat karena ini adalah adaptasi dari novel. Mungkin sebaiknya dibikin ngacak kayak Pulp Fiction aja sekalian, biar langsung aneh aja sekalian gitu, biar makin fun aja nontonnya. Aku ngasihnya jadinya 6,5 juga, dapat B. Lalu ada The Power of the Dog. Nah, ini sama kayak Seperti Dendam. Dia juga menceritakan maskulinitas, tapi Power of the Dog yang juga dari novel nggak keteteran menceritakan semua elemennya. Dia lebih runut, lebih asik kita mendalami karakterisasi tokohnya. Tapi memang bagian awalnya agak sedikit agak lambat dan membingungkan karena konteksnya di sini agak dipenggal di awal itu. Kita masih meraba-raba. Aku ngasihnya 7,5, dapat A. Lalu ada Don't Breathe 2, sequel yang nggak perlu-perlu amat karena inilah buktinya jadi kayak maksa. Jadi di sini kita dituntut untuk harus bersimpati sekarang sama karakter yang tadinya kita kenal sebagai pemerkosa, pembunuh. Kan jadi nggak work ceritanya. Aku ngasihnya 4, yaitu C. Lalu ada Dune. Definitely lebih baik daripada Dune original karya David Lynch yang dulu. Visualnya lebih bagus,
permainan skalanya juga benar-benar kelihatan wah lah filmnya. Tapi ya itu tadi, karena dia juga jadinya dibagi dua dari novel gitu kan, dibagi dua, dan pembagiannya walaupun baik, tidak terasa memotong film, tapi ya tetap ada terasa sesuatu yang tidak tuntas gitu. Jadi aku ngasihnya 5,5. Itu dapat B ternyata. Next ada Encanto, animasi dari Disney. Aku masih belum percaya, masih sulit percaya kalau Maribel di sini tuh dan Rosa Diaz adalah orang yang sama. Ini ceritanya ya khas animasi Disney yang baik lah untuk anak-anak, penuh magic, penuh oleh pelajaran hidup tentang apa itu menjadi spesial sekarang temanya, ya kan. Tapi buatku ini agak masih terlalu generik lah, kurang spesial, kurang fantasi. Lagi pula cerita tentang orang yang hidup punya kekuatan spesial sementara dia enggak, itu udah banyak di anime juga, banyak yang kayak gini. Jadi aku ngasihnya 7 tok, tapi tetap dapat A. Lalu ada Escape Room The Tournament of Champions. Mantap, ini hadir 2 versi. Film kayak gini bisa hadir 2 versi, ada versi streaming sama versi bioskop. Itu beda, opening endingnya beda. Tapi kedua-duanya juga sama-sama apa ya, kentang. Kurang gimana sih, terlalu buat menuhin apa penonton doang gitu, nggak, isinya tuh kayak masih kurang. Jadi juga pemisahannya ya, yang satu tuh buat supaya bikin sequelnya lebih enak dan segala macam, nggak benar-benar kebobot ceritanya. Kalau memang kuakui sequel yang ini merupakan peningkatan dari film pertamanya. Paling nggak di sini memang lebih, karakternya juga lebih, aktingnya lebih baik sedikit, tantangannya juga lebih apa, bikin kita ikut menebak-nebak lah, set piece-nya bagus. Aku ngasihnya 5, dapat C. Wah, banyak dapat B ternyata kayak. Lalu ada Finch, Tom Hanks, ditambah Good Story. Udah, Tom Hanks dialog sendiri aja kayaknya udah bisa meng-carry film ini. Ini sci-fi, dia tinggal di dunia bersama robot dan anjing. Dia ingin ngajarin robot soal kepercayaan, dan itu tuh work, dramanya keren banget, tersampaikan semua. Kayaknya nggak semua aktor yang bisa mainkan kayak gini. Aku ngasihnya 7,5, dapat A. Kemana Free? Next ada Free Guy, cerita tentang game dan AI yang bisa berpikir sendiri. Kocak dan seru. Meskipun kayaknya udah banyak film kayak gini, tapi dia berhasil menghindar film ini dari jebakan IP, jebakan sebagai iklan, atau sebagai apa, seru-seruan nostalgia doang. Ada hati di balik film, di balik cerita film ini. Aku ngasihnya 7,5. Free Guy dapat A. Lalu French Dispatch, film yang ternyata adalah sebuah majalah. Memang agak susah dimengerti, susah diikuti, karena ya berbeda lah, strukturnya udah beda dengan film-film biasa kita saksikan. Dia memang kayak majalah, kayak rubrik-rubrik majalah, kita baca terus kita tonton gitu. Tapi memang ini unik, nggak ada yang bisa nyaingin gaya keunikan yang sekarang. Aku ngasihnya 7,5 karena dia juga dibuat dengan craftsmanship luar biasa. Lalu The Guilty, film yang sekarang udah jadi meme gara-gara Jake Gyllenhaal kena spill sama Taylor Swift. Tapi dibalik cerita gosip mereka, The Guilty thriller yang cukup efektif. Walaupun semuanya dialog-dialog, jadi dia jadi operator, menjawab telepon darurat dari orang yang ternyata ada misteri segala macam kasus. Dan itu kita berhasil ke bawah tegang. Berarti dimainkan dengan baik, diarahkan dengan baik. Aku ngasihnya copot. Aku ngasihnya 6,5, dapat B. Lalu ada Halloween Kills, film kedua dari trilogi remake Halloween. Tapi ini sebenarnya cuma jadi jembatan doang, kagak ada isinya, kagak ada apa-apaannya. Isinya cuma Michael Myers membunuhnya orang-orang kota yang blow on, gak tanggung-tanggung. Ya, gak ada yang bisa
nggak ada protagonisnya. Ini nih masalah filmnya tuh, nggak ada protagonis. Gimana coba bikin film tapi nggak ada protagonis? Aku ngasihnya cukup baik, ngasih 3, dapat D. Karena ya seru aja ngeliat Michael Myers bunuhin orang-orang bego. Lalu ada Home Sweet Home Alone. Satu lagi berusaha ngedeskontrak franchise. Home Sweet Home Alone kali ini berusaha supaya tidak tampil satu dimensi, dia balikin role. Kita juga dilihatin drama dari sisi para maling. Tapi ya nggak bekerja, nggak Home Alone tuh franchise-nya doesn't work nggak kayak gitu bekerjanya. Jadi film ini gagal. Aku ngasihnya nilai 3 juga, dapat nilai D. Next ada The Kingsman. Satu lagi film yang berusaha berbeda dari franchise-nya. Usaha yang sebenarnya cukup bisa kita apresiasi karena menambah variasi film dan sebagainya. Tapi film ini ya butuh lebih banyak lagi untuk bisa bekerja, nggak hanya mengandalkan nama terus mengubahnya gitu. Karena The Kingsman ini kayak asik sendiri, dia menjabarkan sejarah fiksi dengan sejarah komik tuh beneran dicampur, asik sendiri. Padahal kita yang nontonnya jadi terbengong-bengong juga. Yang paling asik ya ngeliat Rasputin doang di sini. Aku ngasihnya di sini adalah 5,5, dapat B. Aku beruntung nggak ngikutin Kingsman secara total, nggak benar-benar ingat. Jadi ya pas nontonnya ya kayak nonton film baru aja. Terus ada Lamb, horor dari Finlandia tentang orang yang gedein anak setengah domba. Tapi ini lambat banget filmnya. Lambat dan sedikit happening. Maksudnya tuh konfliknya juga dikit banget. Jadi ya filmnya kayak dipanjang-panjangin. Aku ngasihnya 6 aja. Dapat B. Lambe. Don't Look Up. Nah ini sarkas. Sarkas yang bekerja sangat efektif. Dia nggak bicara pandemi tapi kita bisa ngaitkannya dengan soal pandemi gitu. Saking efektifnya, saking relate-nya dengan keadaan sekitar kita. Salah satu favoritku tahun ini, aku ngasihnya 8,5. Dapat A. Dapat S. Super. Lalu ada Malignant, horor yang sangat unik, yang full bermain-main, tapi tetap ngeri. Ada sensasi misteri yang gak bisa kita pecahkan gitu. Itu yang bikin nonton film ini asik. Cuma ya ceritanya agak aneh juga. Ceritanya tuh kurang nendang gitu. Lebih ke fokus ke kejadian ternyata begini, ternyata begitu. Aku jadinya ngasihnya 5,5. Mana 5,5, dapat B. Tapi film-film kayak gini lah yang mestinya lebih banyak lagi daripada film-film horor-horor standar. Ngomongin horor standar, ada Medium yang jelas-jelas bukan horor standar tapi di medium. Karena dia tadinya tuh kayak mockumentary tentang dukun, tapi berubah menjadi found footage tentang horor-horor kasus kesurupan. Dan ujungnya jadi benar-benar full blown up, adegan chaos, malah kayak zombie-zombie. Menarik dan seru, tapi ya kurang banyak. Ternyata tidak banyak esensi di baliknya, tidak seperti yang dijanjikan di awal film. Aku ngasihnya 5, yaitu C. Lalu ada Red Notice, film paling mubazir. 3 aktor gede, tapi cuma dimainkan dengan generik. Mestinya judulnya tuh Red Flag, karena jelas sekali mereka cuma jual 3 nama ini doang. The Rock, Gal Gadot, Ryan Reynolds, Deadpool. Selebihnya ya mereka nggak bikin apa-apa. Aku ngasihnya 2, karena aktingnya lumayan menghibur lah. Dapat E. Barengan Aum tuh, merah-merah barengan Aum. Lalu ada Old, M. Night Shyamalan dengan twistnya It's Back. Ngasih misteri yang compelling di awal, tapi di akhir tidak memuaskan karena ya biasalah twist M. Night Shyamalan. Kita pengen yang lebih gede, kita ngarepin yang lebih gede dari misteri pantai yang bisa bikin orang tua menua dengan cepat. Tapi ya ternyata jawabannya cuma itu gitu. Kurang seru lah, dapat 4, aku ngasih C. Lalu Paranormal Activity Next of Kin. Udah, ini benar-benar ngerubah, hilang sudah pesona Paranormal Activity-nya.
lebih ke found footage yang jalan-jalan goyang-goyang timbang yang ngerekam dari CCTV. Padahal sebenarnya ceritanya cukup menarik. Ceritanya lebih kuat dibandingkan Paranormal Activity yang lain karena role-nya berbeda sendiri. Tapi ya itu, jadi kayak generik biasa, horror generik biasa jadinya. Aku ngasihnya 2,5. Aku suka, tapi nilainya rendah. Aku ngasih D. Lalu ada Passing. Wah, ini salah satu debut film yang luar biasa. Exit Expectation. Kupikir hitam putihnya buat pretensius doang, ternyata enggak, benar-benar ada maknanya hitam putihnya. Jadi karakterisasi, mendukung karakterisasi. Dan pembahasan dua karakternya ini nggak kayak Backstage. Backstage kan tuh si sisinya tuh kayak nggak mau diliatin, dia tuh egois gitu, dia tuh iri, kayak ditutupin dari situ perasaan sisinya ke penonton, walaupun sisinya ngerasain itu karakternya. Nah di Passing itu semua tuh dicuatkan. Si Emma Thompson-nya benar-benar kelihatan dia cemburu segala macam, dan akhirnya jadi berkonflik dan jadi horor ke dia, bukan horor, apa sih namanya, jadi tragedi ke dia gitu. Nah, aku ngasih 7,5. Dia dapat nilai A. Mana sih? Lalu ada Resident Evil Welcome to Raccoon City alias Welcome to Cringe City. Dia pengen jadi serupa dengan gamenya tapi tidak mau membuat sama. Entah kenapa karakternya diganti dari karakter yang kita kenal menjadi karakter-karakter baru yang tidak diberikan background, motivasi dan segala macam. Jadinya mereka semua kayak nobody yang tidak bisa kita pedulikan. It's easy, aku ngasihnya ini adalah film satu aja lah, kasihan. Karena paling enggak dia sudah mau memenuhi permintaan kita terhadap film yang sesuai dengan game. Shang-Chi The Legend of Ten Rings, film Marvel superhero yang kayak film kungfu, dan itu bagus. Segar banget aksi-aksinya di sini, kecuali aksi terakhir yang kayak iklan bir brand. But ya, aku pengen lihat karakter action yang lebih benar-benar sesuai dengan karakternya gitu, nggak kayak Black Widow kan, dia orang biasa tapi tetap aksinya grande. Nah di sini lebih tepat, lebih menyasar, lebih grounded, ada kungfu dan martial arts segala. Aku ngasihnya 7,5, dapat A. Benar. Lalu ada Silent Night. Katakanlah ini ada sebuah komedi, sebuah tragedi yang juga menyinggung pandemi kayak Don't Look Up. Tapi panasnya lama banget. Kita baru diperlihatkan kejadian yang intinya tuh lama banget. Banyak ngobrol ngalor ngidul, karakter yang sosok ngelucu padahal nggak lucu. Dan akhirnya aku ngasih nilainya 4, biar dia lucu saja di sana, di C. Lalu ada Spider-Man No Way Home. Udah ini gak usah disebut lagi hiburannya seperti apa, kejutannya seperti apa, memenuhi ekspektasi banyak orang dengan multiple crossover dari Spider-Man terdahulu. Sebenarnya bisa jadi film yang paling menghibur tahun ini. Actionnya juga sebenarnya bagus, tapi menurutku nggak bisa aku taruh di sini tuh di 8,5 itu, karena actionnya masih kayak template, ciri khas sutradaranya belum ada, masih kayak machine dari produksi Marvel Disney. Aku ngasihnya 7,5 aja, A. Lalu ada Last Night in Soho. Film ini aku agak personal bagiku karena relate. Aku pernah bikin film pendek yang konsepnya kayak film ini. Setelah itu aku juga bias karena dua pemainnya cakep-cakep, actingnya bagus-bagus, misterinya juga well built. Bener lah, Edgar Wright berhasil ngasih horor penuh gaya yang tapi juga mungkin tidak bisa banyak diterima oleh banyak orang. Aku ngasihnya tetap 7,5 karena aku relate. A. Banyak 7,5 ternyata ya, saingan sama 6,5 sama B. Mantap. Lalu Spencer, Kristen Stewart dapat banyak penghargaan jadi Lady Di. Filmnya bagus, memvisualkan bagaimana perasaan Lady Di terkurung di lingkungan istana dengan segala aturan dan segala macam. Tapi
yang bikin aku nggak suka adalah filmnya terlalu mengantagoniskan gitu. Jadi kesannya tuh kayak film tentang lidah yang rengek-rengek dengan aturan aja, kurang thought provoking. Aku ngasihnya 7 top tapi tetap dapat A. 7 mau jadi paling banyak, jarang-jarang ada rapor yang lebih banyak 7-nya dibanding yang lain. Lanjut Stillwater. Nah ini 7 juga, 7,5 malah. Karena karakterisasinya kuat, walaupun dia punya kontroversi yang bikin film ini terhambat, tapi sebenarnya ceritanya, dramanya bagus. Orang Amerika konservatif ke Paris nyari bebasin anaknya yang dituduh bunuh. Itu kan di situ budayanya, clash-nya dibikin kuat banget. Juga film ini juga punya hubungan yang sangat manis antara karakter utama kita dengan seorang anak kecil. Dia jadi figur bapak bagi anak kecil tersebut. Dan itu ujung relationship-nya juga menohok juga sebenarnya. Aku ngasihnya 7,5 seperti yang dibilang tadi, udah dapat A. Ayo turun. Lalu ada Army of Thieves. Ini aku nggak bisa suka sama filmnya. Menurutku petualangannya boring. Gimana ya, ngeliat orang buka-buka kunci ya, kalau nggak ada teka-teki yang bisa kita merasa ikut serta ya, jadi nggak seru. Karakternya juga aku nggak bisa peduli karena dia kayak nobody, tahu-tahu dibikin film gitu. Jadi ya aku ngasihnya meh aja, 4, dapat C. Lalu ada This Is Not a Love Story. Mungkin nggak banyak yang tahu karena ini adalah hidden gem dari perfilman Indonesia tahun 2021. Ini ceritanya tentang pemulung yang nemuin wanita yang disangkanya mayat, ternyata masih hidup. Wanita itu di kursi roda, nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara. Dia yang ngurusin lah si wanita itu selama film. Dari situ dramanya tuh mengeluarkan humanis banget, aktingnya natural banget. Dan ceritanya memang bukan cerita love story, tapi lebih daripada itu. Menarik, diikutin semua dari awal sampai akhir. Cuma sandungannya karena misteri siapa wanita itu nggak berhasil diungkap dengan dengan memuaskan atau dengan apa gitu. Pokoknya mereka ngangkat misteri tapi ya kayak dilepehin aja di akhir. Mungkin mestinya antara diberi penjelasan lebih memuaskan atau nggak usah diangkat sama sekali. Maka aku ngasihnya nilai 6,5 B. Kalau bisa nontonlah film ini kalau masih ada di Genflix. Aku nggak salah nontonnya di Genflix waktu itu. Film Indonesia yang baik sekali, bagus. Salah satu yang terbaik tahun ini. Lalu ada Teka-Teki Tika. Wah, ini filmnya dari awal mau jadi tampil sebagai drama keluarga, lalu jadi thriller, dan terakhir ditutup menjadi spy action. Film singkat untuk menjadi terlalu banyak yang diniatkan. Mungkin harusnya pelan-pelan dulu kali film ini. Satu-satu dulu. Kalau mau ada 3 film ya jangan disatuin gitu maksudnya. Teka-Teki Tika akhirnya jadi sebuah pengalaman yang meh juga. Aku ngasihnya 4, dapat C. Lalu ada Titan. Kucumbuin tubuh indahku versi cewek, versi yang lebih body horror, versi yang lebih ada pembunuhan berantainya juga. Ini film paling unik tahun ini. Penggemar art house atau film-film yang tidak mainstream ini darling ya. Ini favorit mereka semua. Dan aku setuju, filmnya bagus dan menyentuh. Terus juga actingnya di sini juara, padahal dia debut acting pemeran utamanya. Cobalah ditonton juga sama-sama. Film-film di 7,5 ini perlulah untuk ditonton kayaknya semua. Titannya dapat A. Lalu ada Venom Let There Be Carnage. Nilai lu yang Carnage, hancur lebur. Aku nggak suka aku Venom Carnage dibikin jadi kayak penulisan yang kayak ditulis oleh anak kecil. Cuma isinya orang berantem, marah-marah, melucu. Waduh, nggak tahu deh, Sony pengen banget bisa kayak Marvel gitu. Tapi anehnya banyak yang suka juga. Jadi ya gimana, aku ngasihnya terpaksa 5 aja, dapat C. Padahal sumpah ini nggak bagus. Lalu ada VHS 94. Wah, ini antologi horor yang wajib ditonton oleh penggemar horor karena variasinya banyak.
Seru-seru. Aku paling suka bagian yang monster tikus digorong-gorong. Paling gak suka bagian Timo Cahyanto yang somehow kayak gak dapat memo bahwa itu adalah cerita di tahun 94. Kalau gak ada film itu mungkin aku ngasihnya nilai film ini lebih tinggi, tapi karena ada aku cukup ngasihnya di 5,5, dapat B. Lalu terakhir, nah ini ada Yuni, filmnya juga dua versi bioskop dan versi festival. Dan ini pertama kalinya aku ngasih dua nilai berbeda untuk satu film berjudul sama. Padahal tapi filmnya sebenarnya nggak sama karena dua versi tadi. Menurutku versi yang paling kuat adalah versi festival karena di situ dia lebih fokus ke karakter, lebih terstruktur ke arah sana, jadi ngikutinnya lebih enak. Sementara versi bioskop itu dibuat lebih accessible buat penonton kebanyakan, nggak benar-benar pengen terlalu membebani perasaan penonton lah kalau boleh dibilang. Dia masukin banyak adegan-adegan lain yang buat itunya jadi lebih ringan, lebih lovable. Endingnya juga beda banget, dan aku lebih suka ending festival karena lebih terasa menohok. Maka aku memberikan nilainya beda. Untuk Yuni versi bioskop aku ngasih 6,5 B, dan untuk Yuni versi festival aku ngasih 8,5 A. Film Indonesia terbaik tahun 2021. Oke, that's all we have for now. Inilah hasilnya, lebih banyak nilai imbang ternyata nilai A sama nilai B. Bagus, film yang jelek-jelek dikit. 2021 ditutup dengan nilai rapor yang tinggi dari perfilman. That's good. Tunggu, kita ngakhirinnya gimana nih biar langsung dapat itunya. Jadi semua review film-film di sini reviewnya bisa dibaca di blog mytheseat.com. Nantikan juga di situ bakalan ada top 8, daftar top 8 favorit di 2021 versi My The Seat. Jadi bisa dicek ke blognya. Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini, karena ke depan kita akan lebih banyak nge-review. Mungkin setelah pandemi berakhir akan ada konsep-konsep baru dari nge-review. Jadi jangan sampai ketinggalan. Apa film favorit kalian di tahun 2021? Share in the comments. Thanks for watching. Remember, in life there are winners and there are losers.